warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang memberikan kita kemuliaan dengan ilmu agama, yang memberikan kita kesempatan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diterima kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan ikhlas lawannya adalah kesyirikan. Artinya orang-orang yang mereka tidak bisa ikhlas karena Allah, maka mereka terjatuh kepada kesyirikan. Paling tidak syirik kecil, ar-riya. Karena enggak ada lagi ibadah itu kita lakukan, kita peruntukkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama salaf terdahulu mereka mengatakan dalam dirinya, nasihatin dirinya, dikatakan ya nafsi ikhlisi tatakhallasi. Dia mengatakan wahai jiwaku, ikhlaslah engkau, maka engkau akan selamat. Selesai. Allah akan memberikan kemudahan. Dikatakan juga ikhlasu sa'atan najahu abada. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs dikatakan ikhlas sesaat akan membawa kepada kemenangan seterusnya. Karena seseorang yang mereka bisa melakukan keikhlasan menjadikan dirinya dan sekitarnya mendapatkan kemudahan. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ya, tidaklah kita mendapatkan rezeki dari Allah terkadang karena keikhlasan orang-orang sekitar kita, keikhlasan orang-orang yang lemah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat kepada yang lainnya karena kelemahan diri mereka. Itu yang menjadikan kita juga kena mendapatkan rezeki. Subhanallah. Maka keikhlasan di sini. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah balasan pahala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila. Permisalan ini seperti orang yang kemudian menanam satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya mi'atu habbah, 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini tentang keikhlasan. Semakin orang ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, tentang
angan-angan orang yang mereka ingin dibangkitkan kembali. Mereka mengatakan apa? Saya ingin bersedekah ketika dibangkitkan kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah. Subhanallah. Pahala, ulama mengatakan pahala yang Allah pupuk sampai pahalanya berlipat-lipat, itu adalah sedekah. Tapi sekali lagi tergantung keikhlasan seseorang. Maka subhanallah, kita dituntut buat ikhlas. Tapi kalau kita nggak percaya sama Allah, mustahil ini terjadi. Kalau kita nggak yakin sama Allah dalam berbagai kondisi, bahkan keikhlasan, semakin orang ikhlasnya semakin kuat, sepadan cobaannya juga semakin kuat. Tapi ingat, Allah memberikan cobaan kepada hambanya yang Allah cintai. Dengan apa? Diberikan pertolongan bersama cobaan. Makanya kemudian di dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran baginya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatan baginya. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku menjadi tangan baginya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi langkah kaki baginya. Fa idza da'utani la'utiyanna, kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan kasih. Lihat, tapi Allah kasih ujian hamba-hamba yang Allah cintai ini bersama dengan pertolongan. Maka mereka melihat ujian sebagai anugerah besar. Alhamdulillah Allah uji saya. Mereka bersyukur dan mereka selalu merahasiakan. Paham ya? Orang-orang yang seperti ini, mereka punya rahasia antara dirinya sama Allah. Maka jangan heran, para ulama salaf terdahulu, mereka punya waktu khusus yang gak mau diganggu antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Amr ibn As, ya, Abdurrahman ibn Auf dan yang lainnya. Mereka mengimplementasikan cintanya kepada Allah dengan berbagai macam. Ketika waktu khusus itu mereka nggak keluar dari rumahnya. Dan ketika ditanya apa yang kau minta, mereka nggak pernah ngomong. Kenapa? Karena rahasia. Toh contoh nih, kita kalau ditanya, kamu tadi doa apa? Kalau kita ngomong sama orang itu kira-kira bisa dia nolong kita? Bisa? Tidak ada yang bisa. Kalau seandainya dia tanya sama kita, kamu sudah doain saya apa belum? Kalau seandainya saya kita ngomong sudah atau belum, bisa dia membalas kita? Jawabannya tidak. Justru seseorang yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya nggak tahu, bidhahril ghaib, kata Rasulullah, wa indahu malakun muwakkal, di sisinya ada malaikat yang diutus sama Allah. Ngomong apa? Walaka bimithal, engkau dapat sepertinya. Maka kalau kita punya rahasia kita sama Allah, hidup kita akan terjamin. Dalam artian niat kita juga terjamin. Ya, makanya kemudian dulu seorang yang terkenal dengan taat kepada ibunya, siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketika ketahuan kalau doanya mustajab, dia mengasingkan diri. Gara-gara apa? Gak mau keikhlasannya berubah. Subhanallah. Pertanyaannya ketika dia mengasingkan diri, apakah dia gak takut nanti kalau makannya gimana? Wallahi sama sekali enggak. Karena Allah menjamin mereka, dibuktikan di hidup mereka. Subhanallah. Ini dia bagaimana peranan keikhlasan menjaga seorang pelakunya dengan penjagaan yang begitu indah. Makanya lihat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kepada pembahasan kita. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, wa hadza inna ma'ata sahibahu min qillatin ilmihi
fahmihi. Syubhat-syubhat yang terjadi karena seseorang, ya, pelakunya mereka sedikit ilmu dan pemahaman. Makanya subhanallah, kenapa kita kadang-kadang datang sesuatu yang cocok sama pikiran nafsu, kita mengatakan oh iya ini benar ini, karena kita nggak tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, datang sesuatu yang meracuni otak kita dan pemahaman kita, maka kita akan mengatakan menolaknya secara tegas karena kita paham benar ilmunya. Tapi kalau enggak, kita akan main raba-raba, kayaknya benar. Waduh, kalau sudah main kayaknya bahaya. Ya, subhanallah, Rasulullah mengatakan apa? Innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Jelas. Halal itu udah jelas, aturannya baku. Haram juga udah jelas. Di antara keduanya, kalau kita masuk ke situ, perkaranya syubhat. Setan nggak pernah kemudian lebih kuat ngajak seseorang langsung mengatakan ayo berbuat haram, tidak. Setan akan selalu memasukkan pelakunya sebelum mereka masuk kepada yang haram, mereka masukkan ke dalam syubhat dulu. Makanya Rasulullah mengatakan faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang masuk ke dalam perkara syubhat, mereka masuk ke dalam perkara yang haram. Terkadang orang masuk ke dalam perkara syubhat karena ketidaktahuannya dalam perkara agama. Ini paling gampang. Ya, tapi kalau kita paham, apapun yang diajak teman kita dengan iming-iming apapun, ketika itu merupakan suatu perkara yang tidak seharusnya kita lakukan, kita mengatakan tidak. Kalau paham. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Fa innahu subhanahu hahuna ammama wa atlaqa. Fa'ulima annahu arada at-ta'ibin fi surati an-nisa khassasa wa qayyadahu faqala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka dalam ayat tersebut Allah menyebutkan secara umum dan mutlak. Ya. Tetapi kita tahu bahwa yang dimaksud adalah at-taibin, orang-orang yang bertobat. Disebabkan adanya ayat lain di dalam surat An-Nisa yang membatasi dan mengkhususkannya, yaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya Allah menjelaskan ayat ini, Allah memberikan kita pemahaman bahwa Allah mengampuni dosa, tapi tidak bagi orang yang mati dalam posisi kesyirikan. Tidak. Allah mengatakan apa? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Udah jelas. Tobat itu, kata Allah secara umum menjelaskan, bukan bagi orang yang melakukan dosa. Datang malaikat mau dicabut ngomong saya tobat. Kalau kemudian itu terjadi dan diperbolehkan sama Allah, maka Fir'aun jelas tobatnya diterima. Jelas ya, Fir'aun diterima tobatnya. Orang-orang kaum Lut diterima tobatnya. Ketika datang adab, ya nggak karuan gempa yang luar biasa, kemudian Allah balikkan, mereka mengatakan saya percaya sama Nabi Lut, kami percaya, tapi terlambat. Dan Allah juga mengatakan walladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak bagi orang-orang yang mati dalam posisi kafiran, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, tidak bagi mereka, tidak. Jadi jelas. Ya, berangkat dari sini berarti di posisi di luar itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba ketika mereka bertobat, itu syaratnya. Ya. Kalau tidak, orang yang mati dalam posisi selain syirik, mereka melakukan kemaksiatan secara umum, bukan kesyirikan, maka para ulama mengatakan tahta masyiatillah, di bawah
kehendak Allah. Kalau Allah mau diampuni, kalau Allah tidak mau, maka dia apa? Diadab. Berangkat dari hadis qudsi. Hadis qudsi, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada seorang hamba melakukan dosa, mendatangi Allah dengan sebesar bumi dosa. Sebesar bumi dosa. Kemudian thumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kata Allah, dia mendatangiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Tidak melakukan kesyirikan. Paham ya poinnya di sini? Kata Allah, fa'ataituha biqurabiha maghfiratan. Maka aku mendatanginya dengan sebesarnya juga ampunan. Sebesar bumi dosa dikasih sebesar bumi ampunan. Allah masukin surga. Tapi tidak dengan syirik. Makanya syaratnya apa? Tidak melakukan kesyirikan. Itu syarat mutlak. Gak bisa ditawar. Ya, makanya kemudian ulama mengatakan tahta masyiatillah. Ini contoh-contoh, ada contoh hadis yang lain yang disebut dengan hadis syafaat. Ya, orang melakukan dosa, ya, catatan amalnya 99 catatan. Satu catatannya tulisan dosanya sejauh mata memandang. Kemudian Allah menimbang dengan kata-kata la ilaha illallah karena dia tidak melakukan kesyirikan. Maka berat la ilaha illallah, dosanya diampuni. Ini yang terjadi. Tapi pertanyaannya, dalam hidup kita, berapa banyak kita kadang-kadang melakukan sesuatu sampai gak enak sama orang dan melupakan sisi Allah SWT. Seakan-akan penilaian manusia menjadikan diri kita tenang dan mendapatkan keberkahan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang nggak kita sadari. Kita melakukan sesuatu, kemudian dilihat, kira-kira orang itu nilai saya jelek apa enggak ya? Waduh, kayaknya nggak enak wajahnya. Oh, berarti kayaknya apa yang saya lakukan jelek. Mulai kita berpikiran macam-macam, dan kita lupa itu amalan ditujukan kepada siapa sebenarnya. Subhanallah. Maka ini yang kita nggak sadari. Padahal Allah membuka ampunan sebesar-besarnya, tapi Allah paling murka sama orang yang syirik. Sampai Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambin a'dzam, dosa apa yang paling besar? Rasulullah ngategoriin dosa rating pertama. Kata Rasulullah, anta ja'alulillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kebayang enggak? Rasulullah sampai mengatakan engkau menjadikan Allah sekutu sedangkan dia yang menciptakanmu. Allah menciptakan kita, Allah ngasih kita nikmat, Allah mengijabahi doa kita, Allah mempermudah hidup kita, tapi kita melakukan kesyirikan. Seakan-akan datang sesuatu pertolongan dari yang lain. Orang tua baik sama anaknya dari kecil sampai dewasa, tiba-tiba begitu dewasa mengatakan engkau bukan orang tuaku, anaknya keluar. Siapa yang gak sakit hati? Ada yang terima kayak gini? Ada yang setuju saya gak apa-apa saat digituin? Ada satu aja di antara kita yang bisa mengatakan saya ikhlas digituin gak apa-apa? Ada? Allah, kita akan mengatakan kenapa itu anak gak tahu diri. Lebih lagi kita, Allah tuh jamin rezeki kita plus keluarga kita, tapi kita masih mengatakan tentang manusia yang menilai kita seakan-akan itu yang menyelamatkan diri kita. Ya, gimana kita mau selamat hidupnya? Sedangkan kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kalau kepepet mintanya sama Allah. Kira-kira pantas gak kita disebut dengan manusia yang benar? Pantas gak kita disebut dengan manusia yang berperi kemanusiaan? Sama sekali enggak. Kalau itu terjadi sama-sama manusia, siapapun gak akan pernah terima. Apalagi sama yang nyiptain kita dan jamin tiap hari. Kalau Allah biarin kita dan ninggalin kita, tidak ada satu pun yang bakal bisa nolong. Udah jelas. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya lanjutkan lagi. Fa akhbarallahu subhanahu annahu la yaghfiru asyirk. Allah mengabarkan Allah tidak akan pernah mengampuni kesyirikan. Wa akhbara annahu yaghfiru madunah. Dan Allah mengabarkan Allah akan mengampuni
dosa selainnya. Walau kana fi hadza fi haqqi ta'ibin lam yufarriq baina syirk wa ghairi. Orang-orang yang tertipu, Allah mengampuni dosa semuanya tanpa pengecualian. Kalau orang yang bertobat pemikirannya seperti ini, maka Allah nggak akan pernah menyamakan, ya, membedakan antara dosa syirik dengan dosa selainnya. Ini Allah bedain secara jelas. Makanya orang-orang yang tertipu dengan mengatakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, mati diampuni semua, pasti jaminan masuk surga. Gak akan pernah ayat ini keluar. Ya. Kemudian apa? Wa ikhtirar ba'da juhal biqauli ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Sebagian orang-orang yang jahil, mereka tertipu, bawa subhat baru nih. Dengan apa? Mereka mengambil firman Allah surat Al-Infitar ayat 6. Wahai para manusia, apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadapmu yang maha mulia, yang maha baik? Ada orang-orang yang mengatakan karena kebaikan Allah. Allah kan maha baik. Kalau kita berbuat salah, pasti Allah ampuni. Namanya kan maha baik. Subhanallah. Allah maha baik, pasti akan memberikan kebaikan sama semua makhluknya. Semua dikasih kebaikan. Tidak ada yang dikasih jelek-jelek. Kalau nggak diampuni berarti bukan maha baik. Ini pemikiran, subhanallah. Ada orang yang ngambil di satu sisi ini, sifat Allah ditarik kemudian dipukul begitu aja. Pertanyaannya, siapa mereka yang mendapatkan kemuliaan Allah dari hambanya? Yaitu mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 26. Walaqad makannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan dirimu. Dalam hal itu kami telah memberikan kepada mereka pendengaran. Artinya apa? Pertama, Allah itu memuliakan manusia, ya kan? Dikasih panca indera, dipakai dengannya bisa berpikir. Ya. Sumber pemikiran pusatnya dari pendengaran, penglihatan sama hati, connect semua sampai kemudian jadi orang yang makhluk yang cerdas dibanding sama binatang dan yang lainnya. Jelas di sini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dikasih penglihatan, dikasih hati, tapi pendengarannya, ya, penglihatan dan hati mereka tidak digunakan sedikit pun untuk memahami yang seharusnya. Tapi apa? Justru mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, petunjuk. Datang aturan, nih loh, kalau kamu mau bahagia kayak gini. Enggak. Menurut saya kebahagiaan itu kayak gini. Diingkari semua satu-satu. Sampai ada orang, oke, saya nggak ingkar, tapi ngelakuinnya pilih-pilih. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Dia beriman dengan sebagian yang menguntungkan dirinya, tapi tidak dengan sebagian yang lain yang membuat bagi nafsunya susah. Makanya subhanallah, orang-orang, ya, misionaris selalu ngantem, ya, para orang-orang yang imannya lemah dengan pernyataan sholat. Ngapain? Sholat 5 waktu, gak capek lah? Diantem dengan itu.
Ya, di saat mereka jauh dari Allah karena ngerti yang bisa melakukan dengan istiqomah cuman orang-orang yang punya keimanan yang kuat. Begitu lemah karena ekonomi, sikat itu mulai digerambiak. Habis itu apa? Pindah agama. Karena itu. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan dari semua dan petunjuknya sebagai sebuah penguat nggak dipakai. Dikasih pendengaran, penglihatan sama hati, nggak dipakai buat berpikir sama sekali tentang kebenaran. Akhirnya apa? Mereka diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka perolok-olok. Jadi subhanallah, perhatikan baik-baik. Umat-umat terdahulu, ya, selalu datang Nabi, mereka mengatakan apa? Kalau engkau benar, mana adabnya? Suruh datang ke sini. Itu selalu terjadi seperti itu. Kaumnya Nabi Lut, sebelum Nabi Lut berdoa sama Allah, kata mereka apa? Kalau engkau benar, maka tunjukkan ancamanmu, adabmu kepada kami. Akhirnya Nabi Lut benar-benar berdoa sama Allah. Diadab beneran. Kaumnya Nabi Nuh sama juga. Mereka melakukan hal yang sama. Jadi apa? Seruan itu dipakai buat berguyon, senda gurau. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang bersenda gurau dengan itu, kata Allah, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Janganlah kemudian kalian mencari alasan la ta'tadziru yaum. Berarti apa? Allah mengancam terang-terangan di dalam Al-Quran. Karena dulu mereka bersenda gurau dengan apa? Petunjuk. Sekarang Allah mengatakan bagi umatnya Rasulullah, jangan cari alasan apapun. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Langsung. Makanya subhanallah, salah satu pembatal keislaman adalah mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai apa? Bahan bercandaan. Nah, ini yang terjadi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kemudian Rasulullah SAW mengatakan nih tentang bicara kemuliaan. Kata Rasulullah SAW, ala kullu muslimin sadaqah. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk bersedekah. Ya. Kemudian ara'aita illam yajid. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau mereka nggak dapat, nggak bisa, nggak mampu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka kata Rasulullah, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya untuk kemaslahatan dirinya, kemudian dia bersedekah. Kemudian sahabat bertanya lagi. Kata sahabat, ara'aita illam yastati. Kalau dia nggak bisa kerja gimana? Yu'inu dal hajatil malhuf. Dia nolong saudaranya, maka itu sedekah. Ditanya, kemudian tanya lagi, qala lahu ra'aita illam yastati. Kalau tidak bisa gimana? Rasulullah ngomong lagi, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dia menyuruh kepada ma'ruf. Masa enggak punya mulut? Punya kan? Nyampein, lakuin ini, jangan lakuin ini. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, cegah, nasihati. Ya, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Itu paling ringannya pakai hati, paling ringan. Ya. Tanya lagi. Qala illam yaf'al. Kalau enggak bisa, yumsik anisyar fa innaha sadaqah. Dia menahan kejelekan dirinya sendiri, itu sedekah, kata Rasulullah. Jadi kalau nggak bisa ngapa-ngapain semua nih, paling tidak jangan buat orang lain, jangan buat dia mendolimin orang lain. Selesai, berhenti. Tahan kejelekan diri sendiri, maka itu sedekah. Subhanallah. Ya, berarti hadis ini riwayat Muslim. Berarti menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan apa? Adalah ketaatan. Bukan apa yang kita usahakan dari dunia lah. Maka jelas siapa yang dimuliakan di sini. Bahkan Rasulullah SAW membicarakan tentang hari khusus
Yaitu apa? Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin amal salih fiha ahabbu ilallahi azza wa jal min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Ya, tidaklah amal soleh yang Allah cintai, lebih Allah cintai, dilakukan di apa? 10 hari bulan Dzul Hijjah, kecuali hari-hari ini. Kemudian setelah itu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihad fisabilillah. Berarti menandakan apa? Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah merupakan kemuliaan. Ini bicara tentang masalah cinta nih, cintanya Allah nih, tentang hambanya bagaimana melakukan amalan. Sahabat bertanya, wala jihadu fisabilillah, bahkan tidak jihad jalan Allah. Kata Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, bahkan tidak jihad jalan Allah, kecuali seorang yang berangkat dengan jiwa sama hartanya kemudian nggak balik sama sekali. Itu kemuliaan. Maka jauh pemikiran kalau orang kemudian mereka bermaksiat sama Allah, mengatakan Allah kan maha baik, kemudian mimpi dia dikasih kebaikan lah. Mereka ingkar. Manusia nih, ya, kita sama bapak kita aja, jangan jauh-jauh. Kalau kita kepengen bapak kita baik sama kita, kita juga harus baik juga. Kita bisa yakin itu sama-sama manusia, tapi tidak yakin kepada Allah SWT yang ngasih segalanya. Kemudian yang paling mulia adalah yang bertakwa. Paling mulia, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam At-Tabari menjelaskan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu dengan menunaikan kewajibannya, menjauhi kemaksiatannya. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia, tidak sama sekali. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan nih. Kata Ibnu Abbas, karamad dunya al-ghina. Mulianya seseorang di dunia adalah kekayaan di dunia. Ya, sepakat gak itu? Orang lihat orang kaya itu, wah, mabsut. Orang kalau ditanya mabsut, rata-rata jawabannya itu mabsut tuh. Padahal itu fitnah besar sebenarnya. Tapi bagi manusia secara umum, ya, tidak bagi orang yang bertakwa, tidak bagi orang yang mereka paham ilmu tentang agama. Bagi secara umum manusia mengatakan orang yang paling, ya, tinggi derajatnya yang paling kaya. Buktinya apa? Berita-berita selalu banyak menyebarkan apa? Orang terkaya di dunia daftarnya. Ngelihatnya udah gimana, ya. Tapi dikatakan wa karamul akhirah at-taqwa. Dan orang yang paling mulia di akhirat adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang banyak harta. Ya. Orang yang banyak harta, ya, masuk surga lebih lambat daripada orang miskin berapa tahun? 500 tahun. Disuruh ngantri di belakang, yang kaya-kaya nanti dulu, miskin masuk duluan. Kira-kira bangga nggak tuh dia jadi orang kaya? Nah, kita kalau ngantri panjang, kita butuh beras, ya, nggak ada yang jual kecuali satu toko itu. Dan kita waktu itu nomor 100. Kira-kira ngelihat nomor 1 gimana? Zen ya, nah, dapat langsung rejek. Kita lihat yang pertama dapat langsung pulang lewati kita. Ya Allah, saya 100, masih ada 99 depan saya. Nah, ini kebayang masuk untuk dapat kenikmatan Allah selamanya. Ngantrinya masih 500 tahun. Nyelesain yang miskin dulu, masuk duluan. Bangga jadi orang kaya? Wallah gak bakal bangga. Subhanallah. Makanya lihat para sahabat Rasulullah. Ya. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin adil. Dalam waktu 2 tahun semua rakyatnya gak butuh zakat. Rumahnya reot
Ya, datang tamu, tanya urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi. Lampunya dimatiin semua. Loh kenapa? Yang bayar negara ini lampu. Ya, yang bayar negara sampai di titik itu. Kalau kita kadang-kadang apa? Nah, ya, mobil dinas yang bukan waktunya dinas dipakai kemana-mana, kan dipinjemi bebas. Amanatnya apa dulu? Gak mikir kita. Ini yang terjadi. Makanya subhanallah, lihat Allah kasih kemuliaan, Allah kasih mereka penuh hikmah hidupnya. Perkataannya Allah atur, kata-katanya jadi nasihat. Subhanallah. Karena apa? Sampai ulama mengatakan barang siapa yang melakukan sunnah Rasulullah secara total dalam hidupnya, maka Allah jadikan perkataannya sebagai hikmah. Kenapa? Mereka total ngikutin perkataannya, ini Allah atur. Lihat para ulama salaf kalau kemudian nasihatin langsung masuk. Karena apa? Mereka hidupnya ngerujuk total kepada Rasulullah sebagai contoh. Dan ini yang terjadi. Dan mereka hati-hati, lu nggak takut susah tak? Keluarganya gimana? Ada kisah. Ya. Seorang gubernur, waktu itu Umar ibn Khattab mendata di sebuah daerah, saya lupa daerah namanya. Di sebuah daerah, gubernur didata orang yang paling miskin untuk diberikan zakat dari Baitul Mal. Zaman Umar bin Khattab. Ternyata begitu dibaca sama Umar bin Khattab, berhenti di satu nama. Kaget. Ini siapa ini? Itu gubernur kami. Hah? Ya, dia orang yang paling miskin di antara kami. Jadi gubernurnya ini dia 3 waktu, dalam sehari 3 waktu nggak muncul. Salah satunya apa? Bajunya dicuci, digantung, begitu kering dipakai lagi baru keluar. Punya baju cuma 1 itu toh. Kebayang? Kemudian setelah itu kata Umar bin Khattab, dia menangis. Kemudian kirimi duit, dinar, ribuan dinar dikirim ke dirinya. Begitu dikirim, diketok, dia bukain pintu. Ini dari Amir bin Umar bin Khattab. Dibuka, kaget dia. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Kata dia, telah masuk kepadaku dunia untuk menghancurkan akhiratku. Akhirnya apa? Istrinya nggak tahu. Dia keluar tuh duit dibagi-bagiin, selesai pulang lagi masuk rumah, aman. Subhanallah, kebayang. Di antara 3 waktu yang dia tidak keluar adalah salah satunya. Yang kedua adalah waktu dia khusus sama Allah, itu nggak mau diganggu. Selainnya dia keluar ke rakyatnya keliling tiap hari. Kebayang nggak? Itu rakyatnya masih protes. Kenapa engkau tidak keluar di 3 waktu ini? Bayangin. Kata dia, saya malu jawabnya. Malu kata dia. Salah satunya apa? Saya jadikan waktu tersebut khusus antara diriku dengan Allah. Kata dia apa? Saya malu jawabnya. Karena dia merahasiakan. Ya, datang uang dibagiin, nggak mau keimanannya hancur. Jelas posisi seperti ini. Paham ya di sini? Lanjutin sedikit. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hati-hati. Ada syubhat yang mengatakan bahwa sesungguhnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ka ikhtirasi ba'd qawlihi ta'ala fi an-nari la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak akan pernah memasukinya kecuali orang-orang yang mendustakan kebenaran atau berpaling dari keimanan. Ya. Juga disebutkan di sini, ya, uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir.
Subhat mereka di sini, mereka tertipu dengan menyatakan bahwa neraka itu satu kedudukan. Jadi kalau orang disiksa, siksanya sama semua, nggak ada tingkatan. Karena Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ayat ini disambungkan dengan ayat uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang kafir. Sudah, berarti neraka modelnya satu. Ya, yaitu apa? Dipanggang. Selesai. Ya. Ini terbantahkan. Saya ingin nukil, nanti kemudian kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Neraka itu bertingkat-tingkat. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik itu di bagian paling bawah, keraknya neraka. Walam yakun lahu nasira, dan enggak akan ada penolong baginya. Kemudian disebutkan, tapi enggak secara mendetail ya, di dalam kitab ya dijelaskan bahwa sesungguhnya neraka itu adabnya bermacam-macam. Ya. Coba perhatikan baik-baik nih. Yang pertama, orang-orang yang di dalam neraka kulit mereka dibakar diganti dengan kulit yang baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab." Cepat yang karena sudah ada. Yang kedua, bahwa api yang membakar mereka itu membakarnya sampai hati. Hatinya kebakar. Jadi badannya nyamber sampai daleman. Berarti dibakar apa? Secara total di dalamnya, terutama hatinya dibakar sekalian karena pengingkaran dari situ. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala allati tattali'u 'alal afidah. Yaitu apa? Yang membakar sampai ke hati. Ya. Yang ketiga, mereka diadab diseret wajahnya di neraka. Jadi ditarik sambil diseret, ditelungkupkan wajahnya kemudian diseret. Cara adabnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam surat Al-Qamar. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim duku massa saqar. Dikatakan di hari yang mereka diseret wajahnya di neraka. Kemudian Allah mengatakan, maka rasakanlah sentuhan api neraka ini. Yang keempat, minuman mereka ya seperti besi yang mendidih. Ya, besi mendidih, nah itu diminum sama mereka. Dibayang ya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka yang menggejolak, yang mengapung mereka. Wa iyastaghithunya yughathuna bil ma'i kal muhli yashwil wujuh. Bi'sa sarabu wa sa'at murtafaqa. Jadi subhanallah, ya. Apa adabnya? Mereka ketika meminta minum, kami berikan minum dengan air seperti besi yang mendidih. Dan itu diminum sama mereka. Ya, kayak orang yang pernah minum puluhan tahun, di depannya ada apa diminum. Jadi kayak gitu. Yang kelima, tubuh mereka membesar. Jadi ya, ini khusus untuk neraka. Tubuh mereka membesar. Paham ya? Kenapa membesar? Karena sifat neraka itu membakarnya dahsyat. Kita tahu, ketika Allah mengatakan ka'asfim ma'kul, ya, baru batunya doang, kecil lagi. Ya, itu ketika masuk. Tafsir ka'asfim ma'kul ketika masuk ke kepala, ya, pasukan Abraha, itu langsung dagingnya rontok, leleh, berjatuhan, plak. Baru kena batunya, makanya kemudian Allah jadikan tubuhnya gede. Ini penutupan. Ya, dikatakan ma baina manqibai al-kafir finnar, hadis riwayat Bukhari Muslim. Masirat 3 ayyam lirraqabil musri. Di antara dua bahu orang kafir nanti di neraka itu kayak orang yang melakukan perjalanan cepat 3 hari. Kita perjalanan cepat menurut kita apa?
perjalanan cahaya yang kita pahami. Berapa? Per detiknya berapa? Ya, 300 kilo, sekitar segituan. Ya, kali menit, kali ini, kali hari. Itu dari sini sampai sini. Kalkulatornya jebol. Nah, itu dari sini sampai sini. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna rajul min ahlin nar la yu'adzamu linnar hatta yakunu dars min adrasihi ka'uhud. Dikatakan sesungguhnya orang penduduk neraka itu akan membesar ketika masuk neraka sampai giginya, besarnya satu giginya geraham kayak gunung Uhud. Saking besarnya. Paham ya? Oke. Kemudian juga dikatakan di riwayat Muslim, dikatakan dirsul kafir au nabul kafir mithlul uhud ghilat jilduhu masirata thalath. Dikatakan gigi geraham atau gigi taring orang kafir itu besarnya seperti gunung Uhud. Tebelnya, kulitnya 3 hari perjalanan biasa. Kita jalan tidak pakai berhenti 3 hari ya kayak gitu tebelnya. Silahkan dikilo sendiri. Ya, bahkan sampai pahanya disebutin. Ya. Dirsul kafir yaumal qiyamah mithal Uhud wa irdu jildihi sab'una dira'. Ya, wa inda mithlil bidha. Dikatakan ya, riwayat Hakim, Imam Ahmad disahkan oleh Al-Albani, gerahamnya orang kafir pada hari kiamat seperti gunung Uhud. Lebar telinganya 70 hasta. Telinganya doang. Ya, kemudian lengannya besarnya seperti gunung Baida. Ya. Lengannya seperti gunung Baida, besarnya lengannya. Pahanya seperti gunung Warakan. Paha. Ya, tempat duduknya di neraka antara saya dengan Rabazah. Ya, antara jadi Rasulullah duduk kemudian dengan Rabazah. Jauhnya tempat duduknya itu. Gedenya luar biasa. Jadi subhanallah, mereka bakal diperbesar, tapi enggak semua. Ulama mengatakan tidak semua, karena Allah ingin memberikan mereka adab. Orang-orang yang diadab kulitnya ditebelin, digedein badannya. Supaya apa? Dibakar habis ya 3 hari perjalanan. Ya, dalam posisi kebakar matang. Jadi mereka ngerasain pelan bakar, teriak utuh lagi, bakar lagi. Kalau model kayak kita kena panasnya tanpa kena apinya udah habis. Makanya Allah nyiksanya itu luar biasa. Allah siksa sampai dalam-dalamnya, perasaannya, dirinya semua hancur dari berbagai arah. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semua. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan detailin dalamnya, lebarnya, dan apa yang terjadi dari siksa khususnya. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari adabnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita petunjuknya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah dalam menjalankan kehidupan ini, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.